kalaupun antum berguru kepada kami dalam zikir, nggak boleh nggak ngaji kepada syekh yang lain, ngaji kepada syekh yang lain. Mursyid cukup satu, tapi kalau ngaji ilmu mesti ribuan guru. Boleh dengerin ta'lim siapa, itu boleh. Tapi kalau suluk satu syekh cukup. Boleh kita punya 1000 guru, tapi mursyid murabbi satu. Kalau banyak mursyid murabbi mana boleh. Yang penting antum sudah mengenal di belakang mereka siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak nanti bingung, tambah ilmu, tambah thariqah, tambah bingung. Dan itu sudah banyak ya. Apa aja yang pelajari? Al-ilmu, al-adabu, wa taqwa. Ilmu, adab, dan taqwa. Adab itu zahir, tapi kalau taqwa batin. Taqwa itu di dalam. At-taqwa hahuna. Maka belajar taqwa itu belajar zikir khafi, belajar yang khafi ya. Wa 'alaika bi ayyattabi'a bi an tattabi'a athar as-salaf ya. Hendaklah kamu mengikuti ajaran-ajaran salaf. Tuh, di Naqsyabandi juga ada istilah salaf. Kayaknya beda salaf ya. Salaf kita ada sanadnya. Salaf yang ono nggak tahu deh ya. Tapi kita nggak boleh menghina ya. Mungkin mereka punya salaf juga. Salaf kita siapa yang kemarin? Yusuf Al-Hamadani, Abu Ali Al-Farmadi, siapa lagi? Abu Hasan Kharqani, Abu Yazid Bustami, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Qasim, Sayyidina Salman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita jelas. Wa antulazima sunnata wal jamaah. Hendaklah engkau mulazamah, istiqamah, mengamalkan sunnah dan jamaah. Berarti tulazim engkau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal. Jadi syarat dalam thariqat Naqsyabandi mesti berahlus sunnah wal jamaah. Wa ta'allam al-fiqh wal hadis. Belajar fiqh dan hadis. Jangan hanya ngaji hakikat doang, jangan hanya ngaji zikir doang, harus belajar fiqh dan hadisnya. Mohon maaf, ada beberapa halaqah zikir, jadi ketika dibuat khirqah tutup begini, sholat seperti ini, sujudnya begini, nah itu nggak sah sholatnya nggak sah. Termasuk yang akhwat yang pakai cadar, sholat buka ya, nggak sah. Apapun mazhabnya nggak sah. Wa in kana fi madhabin akhar fahuwa mardudun marjuh ya, mesti buka. Karena tidak boleh ya, hatta satu rambut itu makruh. Kalau kain, kalau dalam rukun sujud itu rusak sujudnya. Kalau sujud rusak gimana? Sholatnya rusak kan? Sholatnya rusak karena inti dari sholat sujud itu. Nah jadi kalau mursyid nggak belajar fikih, ya begitu jadinya. Khalifahnya nggak belajar, tutup begitu. Akhirnya cara bersuci nggak benar, bersucinya setengah jam. Nah, alhamdulillah nih Akh Fakhru udah melewati nih, sudah beres ya. Ya dulu nih kalau lagi wudhu bisa setengah jam sendiri. Ya, alhamdulillah. Maka setiap kali mau masuk tempat itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi walhan, nanti kabur tuh iblisnya. Nama iblisnya siapa? Nah, kalau mau masuk sholat pikiran ganggu terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismihi khan. Itu semua ada asarnya, ada riwayatnya. Itu bukan buat-buatan kita, memang sudah ada dari sononya. Yang mengetahui nama-nama jin, nama setan itu ya Rasulullah, para nabi, dan wali-wali tertentu yang tergantung dia pewaris Nabi siapa. Kalau di pewaris Nabi Sulaiman dia ngerti, pewaris Nabi Muhammad tergantung berapanya yang dia ada pewarisi. Ya, kalau lengkap tuh bisa tahu. Wal hadis, belajar hadis. Maka kita alhamdulillah di awal Ramadan khusus beberapa hari itu ada 3 titik ngaji kitabnya ya. Dan kita juga ngaji hadis. Kita buka kajian Sahih Bukhari, bukan gaya-gayaan tapi pesan wasiat dari guru saya, ajarkan hadis dengan bahasa hadis, ajarkan agama dengan bahasa agama. Bahasa agama apa? Bahasa Arab ya. Kita mulai tahun ini sudah kita mulai secara terbuka ya, walaupun yang ikut cuma yang daftar cuma 20 orang, emang 20 orang kotanya ya, lumayan ya. Kita sudah mulai dan
dengan keterbatasan kita berbahasa, karena sehari-hari kita berbahasa Indonesia, ya alhamdulillah Allah izinkan. Lalu ini penting sekali, wajitani bis sufi al jahil, jauhi sufi yang jahil. Jahil itu lawan yang tadi, nggak belajar ilmu, nggak belajar adab, nggak belajar takwa, nggak ngikutin asharus salaf, berarti dia nggak belajar sanad. Nah, kita ini kan kenapa mengkaji silsilah, supaya tahu salaf kita siapa. Nggak tahu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dulu waktu guru saya Abuya Hasan Basri masih hidup, beliau ini membersihkan thariqah dari kezindikan. Apa kata salah satu jemaah? Abuya Hasan Basri itu ngajarin Ahlussunnah, bukan ngajarin thariqah. Itu bahlul. Dia nggak ngajarin thariqah sufi, dia ngajarin Ahlussunnah wal. Jadi dia nggak bisa ngerti bahwa syartu sihhati turuq sufiyah indana ay ya'taqida aqidata Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi kita keabsahan thariqah itu mursyidnya mesti berAhlussunnah. Saya tidak benci Syiah, Wahabi atau siapa lagi, saya udah nggak ada benci-benci sudah, insyaallah ya. Mereka aja benci sama kita ya. Tapi kita punya kritik. Tidak ada tasawuf thariqah sufi di kalangan Syiah. Yang ada mereka irfani. Jadi tasawuf thariqah bukanlah Syiah. Jadi kalau ada yang nulis satu lembaran buku dibagi-bagi, satu lembaran kertas thariqat sufi dibagi ke Sumatera Barat tuh, isinya apa? Thariqat Naqsyabandi. Jadi dia nggak bisa bedain antara Naqsyabandi dan Syiah. Syiah ya Syiah. Syiah itu aliran akidah, Naqsyabandi aliran kerohanian. Nah, wajitani as-sufi al-jahil. Sufi yang jahil tuh ada juga jenisnya, jenis-jenis ngaji hakikat tapi kebablasan. Ujungnya mengatakan dirinya adalah Allah, Muhammad itu Allah. Nah, itu bagian dari kelompok itu. Pernah nggak Nabi ngomong dirinya Allah, terus ente ngomong ente Allah, zatku zat Allah? Itu melanggar adab, itu soal adab Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Gawat sekali. Namaku nama Allah lah, panggilnya jadi Allah ya. Itu ajaran sufi jahil kalau bahasa Abdul Khalid Al-Jilani. Kecuali orangnya lagi fana, dia sedang mengalami tajalliyat zatiyah, lalu dia mengatakan zati, zatullah. Itu kalau dia mengalami tajalliyat zatiyah, Allah mengenalkan dirinya, zatnya kepada orang itu, baru dia boleh ngomong begitu. Yang ngomong waktu itu bukan dia, yang ngomong saat itu Allah, cuma lewat mulut dia, itu aja bedanya. Jadi kita betul-betul agak ketat dalam bab ini. Terserah orang di luar mau ngomong apa ya, kira-kira kita harus ketat di situ. Jadi selama-lamanya anta abdun wa ma dumta wa ma zilta abdun ya. Selama-lamanya engkau akan menjadi hamba. Kalau engkau hamba, ya hamba aja. Sayyidina Nabi SAW dimi'rajkan Allah, diisrakan Allah sebagai hamba atau sebagai Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi atau asra bi rabbihi, asra bi zatihi. Maha suci Allah yang memperjalankan zatnya, begitu? Enggak. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Itulah nol. Kalau belum bisa menolkan kedirian, tidak akan mengalami tajalliyat zati, nggak akan mengalami Allah mengenalkan diri. Ya Allah hanya mau kenalan, jadi yang boleh sombongnya cuma Allah. Allah nggak mau nyapa kita kalau kita copot dulu belagunya, copot dulu merasa solehnya, merasa sudah zikir 17.000, 11.000, 70.000, itu copot dulu. Saya mampu zikir begini karena dia yang gerakin, baru Allah kenali diri, mantap. Kalau enggak capek aja, dapatnya capek, ya dapat berkah lah, lumayan tenang hatinya kan. Kemarin disuruh zikir 11.000, sekarang dikata-katain ya, biar naik, biar gak hanya riyadhah capek di badan, masuk ke alam hakikat. Wah, ini khusus orang tua. Dari mana? Nabi Muhammad mengalami hal itu lagi muda. Sidi Ibn Athaillah Sakandari nulis hikam umurnya belum 25. Jadi kajian ini bukan khusus untuk orang tua. Tambah tua, tambah ribet mikirnya, mending masih muda. Tanya mau udah tua-tua nih. Saya lihat dulu jauh-jauh dari umurnya berapa Pak Haji? 63. Umur Rasulullah itu Haji Udin. Ya. Antum berapa umurnya?
Tuh sama, janjian antum nih. Pak Haji Azhar umur lah, musim 20, masih muda lah ya. Beda-beda tipis sama kita, tipisnya 13 tahun. Maka di sini tua muda sama. Dan beruntung anak muda, kata Allah Ta'ala ya. Allah cinta, jatuh cinta kepada anak muda. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya nyantol di masjid, jatuh cinta kepada surau. Beruntung Allah jatuh cinta sama kalian ya. Kalau yang tua wajib kebangetan kalau udah nggak nyantol di masjid. Kalau yang muda kan pengennya main-main. Nah di saat muda antum diberikan oleh anugerah seneng taman-taman surga yang gak kelihatan dengan kasat mata. Berarti orang ini tua walaupun tubuhnya beruntung ya, bersyukur kepada Allah. Itu nikmat lebih enak, lebih dahsyat daripada nikmat yang orang lihat secara kasat mata. Coba lihat nih, orang torikot sholat ini usolli sholawat bil jamaah ala dawam. Berat nih. Kalau torikoh kujudawannya awal, antum sholat jamaah itu hampir wajib. Gak wajib, hampir sholat jamaah lah, sholat 5 waktu lah berjamaah. Maka usahakan kalau nggak sempat ke masjid, di rumah sama pasangan, sama anak sholatnya. Nanti kalau pulang rumahnya kalau bisa ada suatu mihrab kecil untuk khusus zikir, khusus zikrullah. Jadi ngamalin yang sudah dikerjain di sini ya. Nggak mesti dibuat bangunan baru, tapi kalau ada rezeki buat bangunan baru kecil kayak ya apa gazebo, buat seperti ini, kayu khusus bagian itu aja untuk mengenang suasana bersakit-sakit ya, pegel-pegel kaki. Tapi itu nih Pak, antum nanti akan merindukan ini insya Allah. Saya selalu merindukan masa-masa itu. Ini surau kita dulu yang kecil sekali ya. Saya masih ingat saya di sudut sini, seumuran siapa ya, di bawahnya Irsyad ini. Irsyad umur berapa sekarang Irsyad? 17, saya umur 13 Irsyad. Jadi kalau zikir udah begini, ini ngoroknya ke depan sama ngiler-ngilernya ke depan. Karena tidak tahu pengalaman rohani itu apa. Kita mengalami tapi kita nggak tahu. Orang cerita di luar macam-macam, itu menyiksa sekali. Saya kira saya nggak dapat apa-apa, tapi ketika kemudian kita diizinkan Allah baca kitab, apa yang ditulis di kitab ini, saya mengalami hampir semua. Justru yang diceritain teman-teman itu nggak ada di kitab. Jangan-jangan itu mukasyafah syaitaniyah, kasyaf syaitan ya. Ya alhamdulillah. Jadi anak kecil kita nggak larang belajar zikir. Lu bocil-bocil bertiga anak Buya ini, anak saya tidur samping khalwat kita ya, kita lagi zikir dia intip-intip ya, kok bibirnya nggak komat kami tapi kakinya di apa, tangannya gerak-gerak gitu ya. Seru, alhamdulillah ya. Nah ini kalau orang torikoh, bisyartin alla taqbal syai'an min wazafil imamah wal azan. Kalau antum jadi merbot masjid, jangan minta. Kalau dikasih boleh, mintanya nggak boleh ya. Dikasih, wa idza utitu fala tarud, hadis Abu Daud. Kalau kamu diberi, terima, tapi jangan pasang tarif jadi imam. Kan ada imam nggak naik-naik katanya UMR setahun, terus ngambek mau jadi imam lagi. Salah ya. Maka orang begitu nggak dapat faidah nanti di akhir, nggak dapat. Dia hanya dapat faidah di dunia, gaji. Berarti dia bagus-bagusin suaranya selama lagi jadi imam, jadi muazin, itu supaya orang-orang berduit senang sama dia ya. Enggak apa kata bilangnya, kalau antum bener Naqsyabandi nih ya, orang Naqsyabandi nggak boleh pasang tarif ngimamin tuh jadi merbot masjid. Saya boleh kalau dikasih boleh diterima ya. Berbeza ya Tuhan ya, berbeza bukan berbeda. Ini wa iyyaka wa talabus syuhrah, jauh-jauhilah mencari viewer, mencari follower,
mencari apa subscriber. Jadi kenapa sampai hari ini saya belum punya channel sendiri? Karena setiap kali mau buat kena tegur terus. Ya negurnya secara rohani ditegur. Pasti terbersit di hati walaupun sesekali. Itu sebabnya udahlah kita channel jamaah, bukan channel pribadi. Oh nanti diambil videonya sama orang. Ya, alhamdulillah, kan tujuan kita emang supaya video kita diambil orang. Nasr dakwah, tujuan kita supaya dakwah itu berkembang. Oh dia nanti dapat monetis, alhamdulillah. Asbab kita mereka dapat duit, berarti kita sudah menjadi wasilah orang kaya. Alhamdulillah, lapang tuh hidup ya, lapang sekali tuh hidup kalau begitu. Dan itu yang kita baca. Kenapa di surau ini jarang dibaca Allahumma la mani'at? Pas Ramadan ini kita baca. Jadi habis istighfar Allahumma antas salam. Kenapa saya baca yang pendek? Karena di hadisnya begitu. Allahumma antas salam minkas salam, langsung tabarak rabbana. Boleh ditambah tapi karena lafaznya antulazim as-sunnah wal jamaah, jadi kita lebih banyak membaca yang versi teksnya, versi ijazah dari guru kita, dan kemudian kita tambahin la ilaha illallah, dan terakhir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ata lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jadi minta. Itu tauhid rizqiyah, itu namanya tauhid rububiyah kalau kata orang seberang ya. Allah kalau udah mau ngasih, gak ada yang mampu ngelarang. Allah kalau sudah nahan, gak ada yang bisa ngambil. Allah kalau berkehendak antum masyhur, gak ada yang bisa menghancurkan kemasyhuran dia. Tapi Allah kalau berkehendak ingin menyembunyikan seorang, mau dia punya channel 1000, punya jadwal 1000, gak akan naik. Kita bisa pakai judul-judul menarik. Itu namanya apa? Namanya Bu Yayuna tagline ya, itu ya Faiz ya. Capek-capek nggak usah iya kalau tolabus syuhrah nih jauh-jauh. Maka kita kasih tahu, saya tidak pernah punya channel. Jadi kalau ada yang nulis Ar-Razi Official, itu bukan saya ya. Kita hanya ribat nuronnya, itu pun bukan saya yang ngelola, itu teman-teman yang ngelola ya. Buya punya sendiri, nggak apa-apa. Buya ini hobi traveling dia ya, sawah terus ya. Tapi kalau untuk apa kajian-kajian sendiri yang niatnya untuk bisnis dan popularitas, kita ya alhamdulillah ini bimbingan dari beliau ya. Fa inna fi syuhrati afat, karena dalam viralitas itu, dalam kemasyhuran itu ada afat. Ada apa arti afat? Cacat, aib-aib.